Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang terkasih. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk beribadah kepada Tuhan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bapa, kami berterima kasih Bapa atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu sampai pada hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama dalam Zoom kebaktian online ini. Bapa, pada pagi hari ini kami rindu untuk memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kami juga rindu untuk mendengarkan isi firman-Mu, isi hati-Mu. Biarlah Kau mengurapi setiap kami, agar kami diberi telinga dan hati seorang murid, supaya firman yang Kau sampaikan dapat berbuah dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Bapa, sertailah ibadah online ini dari awal hingga pada akhir, agar semuanya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan menginginkan kita untuk senantiasa bersekutu bersama untuk menjalin kasih layaknya saudara di dalam Tuhan. Tuhan senantiasa mempertemukan kita dalam kasih-Nya yang kudus agar kita pun mampu untuk saling mengasihi. Mari kita mengawali persekutuan kasih ini dengan memuji Tuhan bertemu dalam kasih-Nya. Halo siswa-siswi SMPK Penabur Harapan Indah, apa kabar? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik
Perkenalkan, nama saya Daniel Bani Winnie Emma. Saya pendeta yang melayani di GKI Kebayoran Baru saat ini. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon Roh Kudus untuk membimbing kita. Mari kita mohonkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami berkumpul bersama sebelum memulai seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran jarak jauh kami. Kami mau tunduk, kami mau duduk di sekitar sabda-Mu. Kami sebentar lagi akan membaca dan merenungkannya. Kami mohon Roh Kudus berkarya atas kami semua, supaya firman Tuhan yang kami baca dan renungkan ini menuntun dan membimbing kami untuk melangkah, menjalani aktivitas kami dan keseharian kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah bersatu dalam ikatan kasih Kristus. Bacaan diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Efesus 4 ayat 1 sampai 16 saya akan membacakannya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Siswa-siswi yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang paling kalian kangenin di masa pandemi ini? Kegiatan apa atau aktivitas apa yang paling kalian rindukan di tengah-tengah pandemi? Mungkin ada yang kangen pergi ke mall, mungkin ada yang kangen ketemu dengan teman-temannya nongkrong di satu tempat makan, atau ada yang kangen untuk jalan-jalan keluar kota mungkin, atau melakukan berbagai macam aktivitas lain. Saya juga punya kerinduan, saya juga punya hal yang saya kangenin, yaitu bermain basket bersama dengan teman-teman saya. Basket adalah hobi saya, dan dari basket saya belajar tentang kerjasama, tentang komunikasi, dan apa artinya bersatu. Ketika seorang pemain menjadi egois, maka semua permainan itu menjadi berantakan. Ketika satu orang pemain menjadi egois,
maka satu tim itu menjadi berantakan. Demikian juga sebetulnya dengan kehidupan. Ketika ada orang-orang yang egois, maka kehidupan menjadi berantakan. Dan itulah mengapa Paulus menekankan di ayat 3. Mari kita ingat kembali ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mengapa Paulus menasihatkan jemaat di Efesus untuk memelihara kesatuan roh? Karena Paulus tahu betul bahwa tanpa kesatuan maka kehidupan akan jadi berantakan. Tanpa kesatuan kita akan sulit untuk meraih tujuan. Tanpa kesatuan maka bisa jadi kita membawa penderitaan dalam kehidupan banyak orang. Dengan kesatuan kita bisa saling menopang, kita bisa saling membantu, kita bisa saling menolong. Dan ini menjadi penting di saat-saat seperti ini. Di saat-saat di mana kita mengalami pandemi, di saat-saat di mana banyak orang menderita, kemampuan kita untuk bersatu melewati ini, untuk mendukung, untuk menolong satu dengan yang lain akan menjadi sangat penting. Lihatlah sekeliling teman-teman. Saat ini ada begitu banyak perpecahan terjadi di dunia. Entah itu perpecahan yang diakibatkan oleh ras atau etnis, perpecahan yang diakibatkan oleh pilihan-pilihan politik, perpecahan yang dialami oleh karena keagamaan, dan berbagai macam perpecahan lainnya. Dan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perpecahan itu, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menunjukkan keteladanan. Apa artinya bersatu? Bersatu menjadi panggilan kita. Bersatu menjadi sikap hidup yang perlu kita pelihara dalam kehidupan bersama. Bagaimana caranya? Bagaimana saudara dan saya bisa mewujudkan persatuan itu? Bisa memelihara kesatuan itu? Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki kesalahpahaman. Banyak orang salah paham, bersatu berarti seragam. Padahal kenyataannya tidak begitu. Bahkan kalau kita perhatikan di ayat 7, Paulus mengatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Apa artinya? Artinya adalah bahwa kepada setiap kita, kepada setiap orang, kepada setiap saudara dan saya, Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda. Artinya perbedaan itu menjadi sesuatu yang Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan. Itu artinya kita tetap bisa bersatu sekalipun ada dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Bahkan perbedaan-perbedaan yang ada justru bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi bekal dan modal kita untuk hidup bersama. Adakah di sini yang suka bermain game? Saya suka bermain game di waktu-waktu luang. Mungkin ada banyak siswa-siswi yang juga suka bermain game. Tapi jangan lupa, pertama-tama adalah game kita lakukan atau kita mainkan di waktu luang sebagai bagian dari refreshing kita. Tetapi kita perlu ingat apa yang menjadi tugas utama kita, yaitu sebagai seorang siswa dan siswi untuk belajar mengerjakan tugas-tugas kita dan mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Salah satu game yang saya suka adalah Mobile Legends. Dan kalau saudara perhatikan, Mobile Legends itu beranggotakan 5 orang dalam satu tim, dan setiap orang punya skill yang berbeda-beda. Bayangkan kalau semua karakternya sama, maka permainan itu tidak akan menjadi menarik. Tapi karena permainan itu berisi karakter yang berbeda-beda, dengan skill, dengan kemampuan yang berbeda-beda, dari sanalah maka bisa muncul satu tim yang kuat. Justru karena setiap karakter punya kemampuan atau skill yang berbeda-beda.
dan bagaimana skill itu, kemampuan yang berbeda-beda itu dimanfaatkan untuk meraih tujuan tertentu. Atau dalam permainan Mobile Legends maka untuk bisa mengalahkan musuh atau tim yang lain. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita bersatu, sekalipun ada banyak perbedaan di dalam kehidupan keluarga misalnya, kenapa kita perlu memelihara kesatuan itu? Kita tahu bahwa dalam keluarga ada banyak perbedaan. Dalam pertemanan, dalam pergaulan ada banyak perbedaan. Dalam kehidupan setiap hari, kita menjumpai ada begitu banyak perbedaan. Tapi perbedaan sesungguhnya bisa kita lihat sebagai sebuah kekuatan yang menolong kita untuk mengerjakan atau mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Demikian juga saudara sekalian, panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah kehidupan yang penuh dengan perpecahan, di tengah kehidupan yang penuh dengan penderitaan, kita dipanggil untuk bersatu, untuk menghargai perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan itu diikat oleh kasih. Selama kita melihat perbedaan di dalam kacamata kasih, dalam terang kasih Allah, maka kita akan melihat perbedaan-perbedaan yang ada justru menolong kita untuk bisa bersatu, untuk bisa menjadi lebih kuat dan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Mari sebagai generasi muda, kita menjadi generasi yang tidak mudah diadu domba. Kita menjadi generasi yang mempelopori kesatuan dalam kehidupan kita, khususnya sebagai anak-anak Tuhan yang telah Ia beri karunia yang berbeda-beda. Pakailah setiap karunia potensi yang ada untuk menyatukan dan bukan memecah belah. Gunakan kecerdasan kita, kemampuan berpikir kita, inovasi kita untuk mempersatukan dunia ini dan bukan justru untuk memecah belah dan menghancurkan kehidupan banyak orang. Ingatlah, setiap kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi teladan dalam hidup yang penuh dengan persatuan dan menghargai berbagai macam perbedaan. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa sumber segala kasih karunia, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Tuhan ingatkan kami kembali lewat perenungan kami pagi hari ini, bahwa kami Tuhan panggil untuk menjadi generasi yang mendatangkan persatuan dan bukan perpecahan. Oleh karena itu, bantu kami ya Tuhan sebagai anak-anak muda untuk tidak mudah diadu domba, untuk menjadi anak-anak muda yang kritis melihat zaman ini, dan kami dapat mempelopori dan meneladankan persatuan dalam dunia yang penuh dengan perpecahan ini. Ajar kami untuk dapat menghargai dan menerima perbedaan yang ada dan melihatnya dalam ikatan kasih Kristus yang membebaskan, yang memperkaya, sehingga kehidupan menjadi lebih baik dari hari ke hari dengan keberadaan setiap kami. Kami berdoa khususnya saat ini di tengah-tengah pandemi, pemerintah, setiap warga negara, dan juga warga dunia yang berjuang untuk memperbaiki keadaan ini. Kiranya Engkau menolong agar setiap pihak dapat bekerja, dapat bertanggung jawab dengan baik untuk menjalankan peran mereka masing-masing dalam mencegah penyebaran virus ini. Sehingga setiap kami pada waktu Tuhan dapat berjumpa kembali, dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami berdoa untuk setiap orang yang menderita oleh karena adanya pandemi ini, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang berjuang dengan keadaan perekonomian mereka, dengan usaha mereka. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dan memampukan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kesehatan setiap guru, orang tua dan siswa di tengah-tengah pandemi saat ini. Kiranya Engkau menolong kami semua untuk dapat menjaga kesehatan kami, untuk melakukan hal-hal yang betul-betul perlu, dan kami menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kami juga. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk proses pembelajaran jarak jauh yang kami lakukan saat ini. Kiranya Engkau menolong setiap guru, setiap staf, setiap siswa, siswi,
dan orang tua yang mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah, untuk setiap perangkat yang digunakan, peralatan-peralatan yang dibutuhkan, juga akses internet untuk dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Kiranya semua itu dapat mendukung kami untuk belajar dan mengajar dengan lebih baik, sehingga kami tidak tertinggal dalam pelajaran, tapi kami dapat mengikuti setiap pelajaran yang ada. Kami juga berdoa ya Bapa untuk program open house online yang akan dilakukan bersama di SMPK Penabur Harapan Indah. Kiranya Engkau menolong, Engkau yang mempersiapkan, membantu setiap orang-orang yang bertugas, mempersiapkan yang dapat mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Sehingga dari open house ini nampaklah apa yang menjadi kualitas dari sekolah ini, dan setiap orang dapat tertarik untuk menyekolahkan anaknya, untuk melihat apa yang terjadi dalam proses belajar mengajar di SMPK Penabur Harapan Indah ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses penerimaan siswa baru di tahun ajaran yang berikutnya. Kiranya Engkau menolong, kiranya Engkau memampukan setiap orang yang terlibat di dalamnya, supaya dapat mempersiapkan segala proses penerimaan siswa baru ini dengan baik. Inilah ya Bapa yang menjadi doa kami. Doa ini kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan dalam pertolongan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Sang Sumber Kasih senantiasa mempersatukan kita dalam satu ikatan kasih, sehingga menjadi persekutuan yang sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Saudara sekalian, kini mari lanjutkan seluruh rangkaian aktivitas kita, diiringi oleh berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga dalam iman Kristus berada di dalam hatimu, dan engkau berakar dan berdasar dalam segala kasih karunia Allah. Amin. Kebaktian kita hari ini sudah selesai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.